PSSI janji bonus gila-gilaan jika timnas Indonesia bisa rebut 6 poin lagi. Apakah Garuda siap gegerkan dunia? Calvin Verdong tunjukkan sikap bijak pasca kemenangan gemilang. Apa pesan mengejutkan yang ia sampaikan ke timnas Indonesia? Jay Itzes ambil langkah gila-gilaan tanpa pelatih. Rapat rahasia timnas Indonesia sebelum hadapi Arab Saudi. Ada apa? Hervé Renard ditekan mundur setelah kekalahan memalukan dari timnas Indonesia. Apa yang terjadi di timnas Arab Saudi? Roberto Mancini prediksi Marcelino Ferdinand bakal jadi bintang. Semua orang terkecoh, ternyata ini fakta mengejutkan yang terbukti benar. 3 bintang baru timnas Indonesia yang bakal gegerkan dunia sepak bola. Nomor 1 dijamin bikin timnas lebih ganas. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. PSSI janji bonus gila-gilaan jika timnas Indonesia bisa rebut 6 poin lagi. Apakah Garuda siap gegerkan dunia? PSSI siap menggelontorkan bonus luar biasa bagi timnas Indonesia jika mereka berhasil meraih 6 poin dari 4 pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya setelah berjuang tanpa henti, timnas Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan spektakuler pertama mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keajaiban ini terjadi saat mereka melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam 19 November 2024. Kemenangan monumental ini menjadi yang pertama kalinya timnas Indonesia menundukkan Arab Saudi dalam sejarah seluruh kompetisi internasional. Tak hanya sekedar 3 poin, kemenangan ini ibarat pendorong roket yang melontarkan timnas Indonesia ke jalur juara. Dengan hasil ini, Garuda Indonesia memiliki momentum emas untuk menggebrak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menunjukkan taji mereka di dunia sepak bola internasional. Saat ini skuad Garuda menempati posisi ketiga di grup C dengan perolehan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang menduduki posisi kedua, posisi yang menjanjikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun perjuangan belum selesai. Masih ada 4 laga krusial yang menanti dan Garuda Indonesia harus tampil luar biasa untuk mempertahankan harapan mereka. 2 pertandingan kandang melawan Bahrain dan Cina serta 2 laga tandang yang menantang di markas Australia dan Jepang siap menguji seberapa besar ambisi timnas Indonesia. Semua pertandingan ini akan digelar pada Maret dan Juni 2025. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang dikenal tajir melintir, telah menetapkan target berani 6 poin. 2 kemenangan dari 4 laga sisa yang bisa membawa Garuda Indonesia lebih dekat menuju impian besar. Kemenangan melawan Arab Saudi sudah menjadi titik balik yang membuka peluang ini. Jika mereka bisa meraih 6 poin lagi, posisi timnas Indonesia akan melejit dan semakin mendekati zona aman yang menjanjikan kualifikasi ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir dengan penuh semangat berkata, kemenangan atas Arab Saudi ini adalah kunci. Jika kita kalah di laga melawan Arab Saudi, kita akan berat menuju peringkat 3 atau 4. Tapi sekarang kita punya peluang besar. Target kita adalah 6 poin. Yang membuat cerita ini semakin menggila adalah janji bonus fantastis jika timnas Indonesia sukses mencapai target ini. Bahkan jika mereka melampaui target, bonus akan melambung lebih tinggi lagi. Sekarang harapan kami hidup kembali. Dengan 6 poin di tangan kami bisa menuju 12 poin dan itu membuka jalan menuju kesuksesan lebih besar. Jika timnas Indonesia menang 2 kali dan seri sekali, akan ada bonus luar biasa menanti. Ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Jadi, siapkah timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan kemenangan gemilang? Apakah mereka bisa mencatatkan 2 kemenangan yang mengguncang dunia sepak bola? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. Calvin Verdong tunjukkan sikap bijak pasca kemenangan gemilang. Apa pesan mengejutkan yang ia sampaikan ke timnas Indonesia?
Calvin Verdonk, bek tangguh timnas Indonesia, baru saja menunjukkan sikap dewasa luar biasa setelah kemenangan luar biasa timnas Indonesia 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski Garuda Indonesia mencatatkan hasil fantastis, Verdonk menunjukkan ketenangan luar biasa dengan tidak larut dalam euforia kemenangan tersebut dan justru mengingatkan semua pihak bahwa yang terpenting adalah tekad untuk meraih lebih banyak lagi di laga-laga mendatang. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam 19 November 2024, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan monumental yang penuh drama dengan 2 gol cantik dari Marcelino Ferdinand masing-masing di menit 32 dan 57. Kemenangan ini tentu saja menjadi sejarah penting mengakhiri rentetan 5 laga tanpa kemenangan. Namun Verdonk menyampaikan pesan yang mengguncang, menang bukan segalanya, yang penting adalah tekad untuk meraih kemenangan. Mari kita berusaha untuk lebih banyak lagi. Pernyataan bijak ini yang diungkapkan dalam akun Instagramnya pada Jumat 22 November 2024 mencerminkan kedewasaan Verdonk dalam melihat pertandingan sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Ia mengingatkan seluruh pemain timnas Indonesia untuk tidak terbuai dengan kemenangan itu dan terus berjuang demi meraih kemenangan lagi di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga epik melawan Arab Saudi, Verdonk tak hanya menjadi pahlawan di lini belakang tetapi juga hampir mencetak gol luar biasa lewat tendangan first time yang sayangnya melenceng tipis. Tampil dengan semangat juang yang membara, Verdonk menunjukkan kualitas dan dedikasi seorang pemain yang tak hanya bertarung di lapangan, tapi juga punya visi jauh ke depan. Kini setelah tugas bersama timnas Indonesia selesai, Verdonk akan kembali memperkuat klubnya NEC Nijmegen yang akan melawan FC Utrecht pada Minggu 24 November 2024 di Goffert Stadion. Sementara itu, timnas Indonesia akan kembali beraksi di grup C pada Maret 2025 dengan laga tandang ke Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain. Sikap dewasa Verdonk setelah kemenangan besar ini benar-benar menginspirasi. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, apakah timnas Indonesia bisa meraih lebih banyak kemenangan di laga-laga mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jay Itzes ambil langkah gila-gilaan tanpa pelatih. Rapat rahasia timnas Indonesia sebelum hadapi Arab Saudi. Ada apa? Sebelum timnas Indonesia menantang Arab Saudi dalam laga krusial di Stadion GBK pada Selasa 19 November 2024, sebuah pertemuan yang tak terduga dan penuh misteri terjadi. Tanpa kehadiran pelatih Shin Tae-yong dan staf pelatih, para pemain timnas Indonesia menggelar rapat rahasia yang benar-benar mengguncang suasana. Sebuah langkah berani yang hanya bisa dilakukan oleh tim dengan tekad baja dan semangat juang luar biasa. Nova Arianto dalam tayangan YouTube Liputan 6 yang dibagikan pada Kamis 21 November 2024 membocorkan momen langkah ini. Sebelum melawan Arab Saudi, pemain melakukan meeting yang hanya dihadiri oleh pemain, tanpa pelatih, tanpa staf, ungkap Nova dengan penuh kejutan. Pertemuan ini dilakukan setelah timnas Indonesia menelan kekalahan pahit di 2 laga sebelumnya melawan Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun meski hasil buruk menyelimuti, pemain saling menguatkan dan memastikan bahwa perjuangan belum berakhir. Nova menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada perpecahan dalam tubuh timnas Indonesia. Meski ada tekanan besar, hubungan antara pemain dan pelatih Shin Tae-yong tetap solid. Jika ada isu keretakan, itu tidak ada. Tegasnya membantah segala rumor yang mungkin beredar. Namun yang paling mengejutkan adalah siapa yang menginisiasi rapat rahasia ini. Ternyata sang kapten Jay Itzes yang mengambil langkah luar biasa ini untuk menyatukan seluruh kekuatan tim sebelum menghadapi tantangan besar melawan Arab Saudi. Rapat ini adalah momen penting untuk menghidupkan kembali semangat Garuda Indonesia. Menurut bocoran dari Pratama, Arhan Jay meminta agar para pemain lebih mengutamakan kekompakan di lapangan dan menurunkan ego masing-masing. Masalah kekompakan tim harus ditingkatkan, tambah Nova dengan penuh antusiasme. Jay Itzes mengingatkan semua pemain bahwa mereka berada di tim nasional bukan sekadar klub dan harus mampu melepaskan ego pribadi demi satu tujuan mulia. Setiap pemain dari berbagai klub dengan filosofi berbeda harus bersatu padu menunjukkan semangat tim yang tak tergoyahkan.
Sebuah strategi yang jelas tak hanya mengarah pada kemenangan di laga melawan Arab Saudi, tapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan timnas Indonesia. Dengan rapat rahasia yang penuh kekuatan ini, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar. Apakah langkah berani Jay Itzes dan rekannya di lapangan akan membawa kemenangan gemilang? Kita tunggu aksi mereka yang penuh gairah di laga-laga mendatang. Hervé Renard ditekan mundur setelah kekalahan memalukan dari timnas Indonesia. Apa yang terjadi di timnas Arab Saudi? Kekalahan mengejutkan 0-2 yang diterima timnas Arab Saudi dari timnas Indonesia dalam matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mengguncang dunia sepak bola. Tidak hanya para penggemar yang terpukul, pelatih kepala timnas Arab Saudi Hervé Renard kini berada di bawah sorotan tajam dan desakan keras untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah kekalahan memalukan tersebut, suara-suara kritis pun bermunculan dan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi mulai menyerukan agar Renard segera mengakhiri masa baktinya. Salah satu suara lantang datang dari Al-Qaus yang dengan tegas menilai bahwa Renard seharusnya tidak hanya berbicara tentang tanggung jawab di depan media, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk mengakui kesalahan besar ini dengan cara yang lebih berani dengan mengundurkan diri. Menyebut kata tanggung jawab itu mudah, tetapi itu hanya sekadar keberanian di depan kamera. Seharusnya dia bertindak dengan mengundurkan diri, bukan hanya bicara, tegas Al-Qaus dengan penuh emosi. Sebuah pernyataan yang mencerminkan betapa besar kekecewaan terhadap pelatih asal Prancis ini. Pendapat yang sama juga datang dari Khaled Al-Atawi, seorang pengamat sepak bola terkenal dari Arab Saudi yang mengatakan dengan tegas bahwa Renard bukanlah orang yang tepat untuk memimpin tim berisikan bintang-bintang seperti Salam Al-Dawsari dan rekan-rekannya. Pelatih yang baik tidak hanya tahu bagaimana berteriak keras di ruang ganti, melainkan tahu bagaimana menyatukan tim dan membuat mereka tampil di level tertinggi, kata Khaled Al-Atawi dengan nada penuh sindiran. Ia bahkan meragukan kapasitas Renard untuk membawa timnas Arab Saudi ke level yang lebih tinggi setelah kekalahan ini. Desakan untuk mundur ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, Roberto Mancini yang juga pernah menangani timnas Arab Saudi mendapat desakan serupa setelah timnya gagal meraih kemenangan melawan Bahrain pada matchday keempat grup C yang berakhir dengan skor imbang 0-0 pada 10 Oktober 2024. Jadi, apakah Renard akan mengikuti jejak mantan pelatihnya dan memilih untuk mundur, atau ia akan bertahan dan berusaha membuktikan bahwa timnya masih bisa bangkit? Dengan tekanan besar yang semakin menggunung, masa depan Renard sebagai pelatih timnas Arab Saudi kini berada di ujung tanduk. Akankah ia tetap memimpin tim Green Falcons, atau akankah keputusan besar dibuat dalam waktu dekat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Roberto Mancini prediksi Marcelino Ferdinand bakal jadi bintang. Semua orang terkecoh, ternyata ini fakta mengejutkan yang terbukti benar. Pernyataan sensasional mantan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini tentang Marcelino Ferdinand kini terbukti benar-benar mencengangkan. Sebelum Marcelino menjadi pahlawan legendaris bagi timnas Indonesia dengan mencetak 2 gol luar biasa ke gawang Arab Saudi, Mancini sudah jauh-jauh hari menaruh perhatian khusus pada pemain muda berbakat ini. Ternyata sang pelatih pernah menilai Marcelino sebagai sosok yang akan mencuri perhatian di dunia sepak bola internasional, dan kini ia membuktikan dirinya sebagai bintang yang tidak bisa diremehkan. Setelah timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi dengan skor memukau 2-0 pada Selasa malam 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, nama Marcelino Ferdinand langsung menggema di seluruh penjuru tanah air. Dengan 2 gol cemerlang yang ia cetak, Marcelino tidak hanya membawa kemenangan besar bagi skuad Garuda, tetapi juga menjaga harapan Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tentu saja penampilan luar biasanya membuatnya langsung dibanjiri pujian dari berbagai penjuru dunia sepak bola. Namun sebelum laga krusial tersebut, ternyata Roberto Mancini sudah meramalkan jauh sebelumnya bahwa Marcelino adalah pemain yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mantan pelatih timnas Arab Saudi ini bahkan memberikan perhatian khusus pada Marcelino saat ia menyaksikan laga timnas Indonesia U23 melawan Irak U23 di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 pada 2 Mei 2024.
Pada kesempatan tersebut, Mancini tak ragu untuk menyebutkan nama Marcelino sebagai salah satu pemain yang tampil gemilang di laga tersebut. Nomor 7, 10, 6, dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Kata Roberto Mancini yang dengan tegas menyebutkan Marcelino sebagai salah satu pemain terbaik dalam laga tersebut. Saat itu Marcelino masih memperkuat timnas Indonesia U23, namun Mancini sudah bisa melihat potensi besar yang dimiliki pemain muda ini. Kini setelah Arab Saudi kalah telak 0-2 dari timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Hervé Renard, Mancini sudah tidak lagi menangani timnas Arab Saudi. Namun prediksinya tentang Marcelino yang bersinar kini telah terbukti nyata. Pemain yang sebelumnya tidak terlalu dikenal kini menjadi pahlawan yang tak tergantikan, membuktikan bahwa ia memang punya kualitas luar biasa yang siap bersinar di panggung dunia. Marcelino Ferdinand benar-benar menunjukkan dirinya sebagai bintang masa depan yang patut diperhitungkan. Apakah ini baru permulaan dari perjalanan cemerlang sang pahlawan Garuda? Satu hal yang pasti bahwa Mancini tidak salah dalam menilai potensi besar Marcelino. 3 bintang baru timnas Indonesia yang bakal gegerkan dunia sepak bola. Nomor 1 dijamin bikin timnas lebih ganas. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan kejutan besar yang siap mengguncang dunia sepak bola internasional. PSSI telah memutuskan untuk membawa 3 bintang baru yang penuh potensi dan mereka akan segera merasakan atmosfer kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada para pemain naturalisasi yang siap memperkuat timnas Indonesia mulai Maret 2025. Dengan talenta luar biasa yang dimiliki, nama-nama ini diprediksi bakal menjadi bagian penting dari skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju kejayaan di Piala Dunia 2026. Siapakah para calon pemain naturalisasi yang akan memperkaya kekuatan timnas Indonesia? Simak 3 bintang yang sedang dipersiapkan untuk tampil gemilang. Dion Marks dari NEC Nijmegen U21. Nama Dion Marks mulai dikenal luas setelah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 14 November 2024. Bek tengah yang saat ini membela NEC Nijmegen U21 ini memiliki tinggi badan 188 cm yang menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Dion Marks tak hanya berpotensi memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 tetapi juga bisa mencuri perhatian Shin Tae-yong untuk naik pangkat ke timnas senior. Jika performanya di Piala Asia U20 memukau, dia bisa saja menggeser nama besar seperti Muhammad Ferrari di skuad senior. Kemampuannya dalam bertahan akan menjadi batu karang di pertahanan timnas Indonesia. Tim Gepens dari FC Emmen. Tak kalah menarik, tim Gepens adalah pemain naturalisasi yang tak boleh dianggap remeh. Pemain yang kini bermain untuk FC Emmen di Liga 2 Belanda ini memiliki kualitas luar biasa. Dalam musim pertamanya bersama klub profesional ini, Gepens sudah tampil 12 kali menunjukkan konsistensi yang membuatnya layak mendapat tempat di timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2025. Namun dengan pengalaman profesional yang dia miliki, bukan tidak mungkin jika Gepens bakal naik ke level lebih tinggi dan menggeser nama-nama besar seperti Shaine Patinama atau Pratama Arhan di timnas senior. Dengan naluri bertahan yang tajam, Gepens akan menjadi kekuatan baru yang sulit dihentikan di lini belakang timnas Indonesia. Ole Romani dari FC Utrecht, dan inilah bintang yang paling dinantikan. Ole Romani, winger berbakat dari FC Utrecht, siap menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia. Dibandingkan dengan 2 nama sebelumnya, Romani diprediksi akan menjadi sosok yang bisa memberikan ledakan besar bagi serangan Garuda. Dengan kemampuan luar biasa sebagai winger kanan, ia bakal mengisi posisi vital yang ditinggalkan Ragnar Oratmangun yang absen karena akumulasi kartu. Bersama Marcelino Ferdinand di sayap kiri dan Rafael Strijk sebagai striker tengah, trio serangan ini siap membuat pertahanan lawan kelabakan. Romani bukan hanya sekadar pemain, dia adalah bintang masa depan yang dipersiapkan untuk mengguncang dunia sepak bola Asia, dimulai dengan laga penting timnas Indonesia melawan Australia di Maret 2025. PSSI tidak main-main dalam upayanya memperkuat timnas Indonesia, dan dengan ketiga bintang naturalisasi ini, Garuda akan menjadi tim yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih ganas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka bisa membawa Indonesia menembus Piala Dunia?
Semua akan terungkap dalam pertandingan mendatang. Martin Paes terbang ke Bali. Apakah ini tanda Garuda akan kembali menyambar Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Bali Pulau Dewata kini menjadi saksi dari sebuah misteri besar yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Apakah liburan Martin Paes ke Bali adalah tanda bahwa kiper FC Dallas ini akan memperkuat timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024? Setelah aksi gembilangnya melawan Arab Saudi, Paes terbang langsung ke Bali bersama kekasihnya Luna Bill dan menikmati pemandangan serta kuliner khas pulau tropis itu. Tapi tunggu dulu, ini bukan liburan biasa. Sementara pemain-pemain luar negeri lainnya langsung kembali ke klub mereka, Martin Paes menikmati waktu istirahat panjang. FC Dallas, klub yang menaunginya, sudah menyelesaikan kompetisi pada 20 Oktober 2024 dan baru kembali berlatih pada pertengahan Januari 2025 untuk mempersiapkan MLS 2025. Jadi, dengan waktu libur yang sangat panjang ini, banyak yang bertanya-tanya akankah Martin Paes bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Peluang tersebut sangat terbuka lebar. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk turnamen besar ini dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 November 2024. Sintayong, pelatih timnas Indonesia, akan memanggil 33 pemain untuk latihan intensif ini, dan dari 33 nama itu 25 sudah bocor ke media. Nama-nama bintang seperti Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, dan banyak lagi sudah terungkap. Tapi ada 8 nama misterius yang belum diumumkan, dan siapa tahu salah satunya adalah Martin Paes. Jika Paes benar-benar dipanggil, kehadirannya bisa menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan Paes yang luar biasa di bawah mistar gawang, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan mental yang besar sekaligus meningkatkan rasa percaya diri skuad Garuda. Tak hanya itu, penampilan Paes bisa membuat pemain lawan ketakutan menghadapi gawang timnas yang tampaknya sulit ditembus. Jadi, apakah Sintayong akan membuat keputusan yang mengejutkan dan memanggil Martin Paes untuk memperkuat Garuda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup? Kita tunggu saja, karena jika ini benar-benar terjadi, dunia sepak bola Indonesia akan diguncang dengan kejutan besar.